Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kimung, kembali lagi dengan QM Talk Channel, kembali di segmen orang awam bicara politik. Ya, jadi karena bicaranya politik, belum seminggu kemarin tuh nggak ada pembahasan ya, nggak ada yang rame gitu, karena masih ada ayam, para capresnya baru pada pulang haji, iya, jadi belum ada ininya lah, menarik-nariknya selama sepekan terakhir. Nah itu kemarin tanggal 16 ya, hari Minggu itu 16 Juli 2023, Partai Nasdem mengadakan acara namanya Apel Siaga Perubahan gitu. Itu bertepatan sama ulang tahunnya Pak Surya Paloh gitu. Nah ini karena orang bicara politik, kali ini mau ngebahas episodenya itu Pak Anies belum mengumumkan cawapres. Nah apakah Pak AHY kena prank? Ya kan, karena kan pengumumannya itu bilang paling telat itu tanggal 16 Juli ya. Pak Anies tuh mau ngumumin cawapresnya gitu, tapi katanya malah nggak ada. Padahal itu yang ditunggu-tunggu gitu. Kalau lihat komentar saat live pidato itu berlangsung, banyak kan penonton tuh di YouTube tuh bilang, wah Mas AHY kenapa yang ngarepin pengen diumumin tapi nggak ada gitu. Nah Om Kim ngeliatnya gimana ini? Kok Pak Anies belum ngumumin juga nih Om Kim, gimana nih? Itu rencananya Pak Anies yang mau ngumumin gitu. Pak Anies sendiri yang bukan Pak Anies, maksudnya banyak. Iya nggak Pak Anies sendiri yang menyatakan akan diumumkan gitu. Bukan Pak Anies langsung, dari tim-timnya gitu. Jadi dari sisi koalisi perubahan bahwa mereka itu paling telat tanggal 16 gitu. Kalau Pak Anies kan selama ini statementnya banyak diem gitu. Sekali bicara, pandai bicara, ya terus. Iya, jadi kan intinya menurut Bang Jali, Bang Jali tanya ke Om Kim, apakah Mas AHY kena prank? Karena kan Demokrat yang menekan Mas Anies segera mengumumkan gitu. Oke, Sobat Kimung, sebelum Om Kimung jawab nih pertanyaan dari Bang Jali. Om Kimung ngucapin dulu ke Bang Surya Paloh, selamat ulang tahun yang ke-72. Sehat selalu. Yang pasti semoga memimpin partainya dan kontribusi kepada negara ini tetap stabil seperti yang kemarin. Semoga menang. Itu kan pilihan dari masyarakat. Ya mudah-mudahan juga menang. Ya kan namanya doa yang terbaik. Ya, doa yang terbaik. Ya alhamdulillah seperti itu ya. Apakah AHY kena prank? Nah, Bang Jali, sebenarnya sih kalau menurut Om Kim, AHY juga udah tahu lah. Politik kita itu di ujung-ujung tanduk biasanya. Last minute ya. Menjelang pendaftaran biasanya seperti itu. Tapi kan Demokrat kan udah kebelet. Dari kemarin kan timnya itu ada tim 7, tim ini meminta supaya supaya Pak Anies mengumumkan dengan siapa loh. Gitu loh. Nah, AHY berharap dengan dia gitu. Nah, isu yang berkembang adalah di tanggal 16 kemarin. Akan diumumkan. Ternyata kan enggak. Kemarin itu cuma apel siaga, apel siaga koalisi perubahan, dan itu dihadiri juga dari siapa? Ahmad Saiku dari PKS, dari ketua Nasdem, ketua Demokrat sendiri Pak AHY, dan Golkar ada juga ya. Dan juga Golkar itu jajaran DPP-nya. Tapi nggak tahu berapa orangnya ya, nggak terlihat lah. Ada perwakilan gitu. Nah artinya Pak, ini masih terus bergerak gitu, masih bergulir gitu. Nah AHY kalau sampai berharap penuh kepada Nasdem, ini kayaknya masih tipis-tipis loh ya, Bang Jali. Berat loh, karena Pak SBY dengan Pak Surya Paloh ini ada historis yang terluka gitu. Apa tuh? Itu masa lalu lah, itu ada historis yang terluka. Makanya kalau bahasanya good father-nya, itu harusnya Pak SBY dengan dengan PKS, bukan Saiku. Ininya lagi Dewan Suruhnya, Asgab, Jupri Asgab ya. Dengan Surya Paloh itu harus bertemu. Kan sampai sekarang belum ada pertemuan. Masih tim-tim yang bawa-bawanya terus. Nah, kalau bertiga sudah bertemu, kemungkinan deal-dealnya itu ada sih, ada peluang gitu. Tapi kan sampai sekarang belum nih. Masih itu. Dan Nasdem ini juga mungkin ada sedikit kecewa karena desakan dari Demokrat
belum ada jawaban, belum apa, Demokrat udah berkeliaran, udah kesana kemari. Nah jadi kan nggak gampang milihnya gitu loh, nggak gampang. Dan satu lagi ini Bang Jali, Demokrat atau koalisi perubahan itu kan meminta atau menyerahkan kepada Pak Anies. Yang penting cocok dengan Pak Anies. Itu kalau menurut Om Kim nggak mungkin lah politik. Masa sih udah diserahkan terus nggak meminta kepada yang mendukungnya, nggak mungkin. Nggak mungkin saya itu, apalagi para pendukungnya juga sedang mencari nih. Contoh PKS mendeketin Pak Mahfud kemarin, nggak mau. Terus yang di Jawa Timur, Kofifa nggak mau, Yeni Wahid nggak mau. Banyak yang udah didekatin, dan itu umumnya dari kalangan NU. Dan NU juga punya historis yang nggak cakep nih dengan PKS. Jarang sekali, bagaikan minyak dengan air gitu, nggak susah untuk ketemu. Dan NU juga melihat siapa sih yang mau buat ini. Kalau diduetkan dengan Pak Anies, kayaknya jauh loh. Karena NU ini kiblatnya adalah menjaga NKRI. Dan dia tahu historisnya Pak Anies ini gitu loh. Nah, historis di pemilu sebelumnya ya, pilkada segala macam. Tahu, jadi dia kayaknya untuk orang NU ya, NU itu berat untuk bersama dengan Pak Anies gitu loh. Jadi tadi Mas Ahaye juga belum dipilih juga. Bahkan malah nyarinya dari kalangan NU gitu, dan kalangan NU pun ditolak ya kan sama tiap-tiap yang ditawarkan. Gitu. Artinya ada ketidakcocokan lah antara dari kubu Pak Anies yang pendukung Pak Anies ini dengan kalangan NU gitu. Karena kan ya dengan histori yang ada. Histori yang ada, betul. Nah, jadi Pak Anies ini harus dengan siapa? Berarti kan dia masih mencari cawapres yang cocok buat beliau gitu, buat Pak Anies sendiri gitu. Sedangkan yang sudah bahasa kasar yang ngelengek minta dipilih, tidak dipilih juga gitu. Selain ya itulah, jadi koalisi perubahan ini masih belum tahu nih siapa ini. Karena kan tujuannya apa? Mencari yang bisa mengangkat Pak Anies. Karena kan Pak Anies elektabilitasnya cenderung turun sejak diumumkan kan. Iya. Pak Ahaye juga turun juga sih bahkan sejak ada peristiwa beberapa kadernya kan, partainya dan Pak Ahaye-nya. Enggak, Demokratnya. Demokrat itu dulu ya, makanya kalau sekarang kan yang justru yang parah itu Nasdem. Gitu. Nah, ini sebaiknya bagaimana nih strateginya Pak Anies dan tim untuk memilih cawapres yang bisa mengangkat elektabilitasnya Pak Anies naik dan juga memenangkan pilpres ini kayak gitu. Karena kan kondisinya sekarang namanya koalisi perubahan, ingin maju ke kontestasi pemilu ini supaya merubah Indonesia lebih baik, karena dianggap sekarang ini tidak baik atau kurang baik, makanya di perubahan gitu. Sedangkan yang di kubu pemerintah bahasa kasar kan perubahan posisi ya gitu. Itu puasnya luar biasa gitu, jadi melawan arus yang kencang ini kubunya Pak Anies kayak gitu. Ini gimana nih strateginya? Jadi gini Bang Jali, kalau Om Kim melihatnya itu Pak Anies sebenarnya udah serak loh. Sama siapa? Dengan Ahaye. Kan tadi Pak Anies udah serak. Dia aja udah beberapa kali pertemuan, pergi haji diantar, pulang haji dijemput, beberapa chemistry udah mulai ketemu, udah sering komunikasi. Tapi kan Pak Anies ini ada partai. Nah, partai ini pimpinannya masih terluka, gitu loh. Jujur, Om Kim salut dengan Pak Anies. Pak Anies ini orang pintar. Kenapa? Dia tidak punya partai, tapi dia bisa dipilih. Karena apa? Pada saat pilkada kemarin, dia bisa menarik atmosfer orang-orang yang mendukungnya dia itu, terlepas dari cara pandang yang berbeda. Tapi orang-orang yang seperti itu, yang dijaga dan terus menjaga sampai hari ini. Nah, kalau mestinya bagaimana? Iya, tadi yang Om Kim bilang 3 godfather ya namanya ya, Pak SBY, Pak Salim Segaf, sama Pak SBY, Surya Paloh. Nah, itu ayo lo ketemu. Tapi ini sama-sama ini kan sama-sama masih ada hati yang terluka. Nah, itu mesti ada yang mundur, ada yang ngalah gitu loh. Jadi kepilihan yang lain kayaknya belum ketemu. Gitu sulit gitu ya. Sulit. Nah, malah kalau sampai ini enggak memainkan perannya ke Pak Ahaye, bisa jadi pecah. Bisa jadi udah cuman angan-angan doang Pak Anies dicalonkan gitu. Jadi kan kenapa Bang Jali bilang kenapa? Karena kondisinya adalah Demokrat ingin segera diumumkan, karena kalau enggak dia ingin mencari
apa ya, kubu yang lain yang bisa memajukan ketumnya nih Mas Ahaye gitu. Nah kalau Mas Ahaye-nya liar dan cocok dapat nih, wah udah. Ya ini kan gini, makanya ini asik nih Bang Jali. Ahaye dia nekan kan, ayo dong. Makanya dianggapnya, diharapkannya di tanggal 16 kemarin dong, segera umumkan gitu. Nah, dengan peristiwa kemarin, pasti Ahaye juga melihat nih, apalagi maaf nih, kemarin yang datang Ketua PKS, Ahmad Saiku, Pak Ahaye sendiri Demokrat, nah kaget nih, jajaran DPP Golkar hadir. Berarti, why? Apakah mungkin Pak Erlangga? Kan bisa jadi dong, kemungkinan-kemungkinan tuh. Itu juga, itu aja lagi kotak-katik nih. Pak Ahaye, loh kok bisa hadir gitu? Ada apa nih? Nah ini dengan undang kali, terlepas diundang atau tidak diundang, kalau tidak ada asal ingin, belum tentu mau. Yang partai lain juga pasti diundang, Mungkin bisa diundang, kecuali PDI ya mungkin enggak lah. Yang lain kemungkinan bisa diundang. Nah kalau dia punya asal, ini kan lagi jajakin. Udah coba, jangan ketua dulu yang maju. Coba jajaran gua, apa nih responnya nih? Kan bisa jadi. Politik kan lagi hitung-hitungan nih. Gitu. Jadi masih panjang lah perjalanan. Anggap yang dipilih bukan Mas Ahaye. Anggap itu Demokrat kemungkinan bakal keluar nggak dari koalisi itu. Pasti. Kalau itu keluar, berarti kan nggak jadi nyalon, kecuali ada partai baru yang masuk. Iya, makanya itu Ahaye nih greget juga nih. Kenapa nih si DPP Golkar nih? Kan Golkar juga lagi nyari-nyari nih. Nyari-nyari. Pertanyaannya kan kalau seandainya let's say Golkar lah, ini ya udah membuka peluang lah. Kasih sinyal lah. Pak Erlangga mau tuh sebagai cawapres doang, tapi di kubu yang sebenarnya pun Pak Erlangga kan juga secara elektabilitas juga nggak ngangkat Pak Anies juga, bahkan dipilih juga sama Pak Anies. Bang Jali, ini dengan peristiwa hadirnya DPP beberapa pengurus DPP Partai Golkar yang ada di acaranya Pak Surya Paloh, terlepas bahwa dulunya sama-sama punya sejarah lah, Surya Paloh juga kan gede di Golkar juga. Terlepas dari itu, ini goncang di Golkar. Kenapa? Akhirnya kalau nggak salah Om Kim sempat baca tuh akan ada munaslup. Padahal pendelegasian udah jelas ke Pak Erlangga. Nah, pertanyaannya, apakah yang hadir di situ melalui surat resmi DPP Partai Golkar, ataukah membawa pribadi-pribadi masing-masing? Kalau dia membawa pribadi masing-masing, jangan disebut DPP Golkarnya. Tapi karena itu sudah disebut DPP Golkar, berarti kan ada surat mandat. Ada surat mandat dari DPP Golkar. Nah, kalau ini Pak Erlangga yang menandatangani, berarti, padahal di situ jelas. Pada saat kemarin munaslup itu semua diserahkan Pak Erlangga untuk calon presiden. Ternyata kalau misalnya ini sampai ya, ini kan lagi kutak-katik nih. Om Kim orang awam ya lagi coba. Udah nggak usah otong-otong, udah jago ini sebenarnya ini. Lagi coba kutak-katik nih. Jadi kemungkinan itu masih dimainkan. Pertanyaannya tadi bukan itu. Seandainya Pak Erlangga yang masuk, apakah Pak Anies yang mau? Belum tentu ya. Erlangga itu ada masalah di Golkar, makanya belum tentu juga masuk. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan seandainya Pak Erlangga yang masuk, let's say Pak Erlangga oke dari sisi Golkar. Dari Golkarnya udah oke. Gitu. Apakah Pak Anies mau? Iya, pertanyaan kan itu. Enggak. Tadi kan Om Kim melihat dulu dong dari Golkarnya. Oke, kita abaikan dulu lah Golkar. Kita anggap Golkar udah adem lah, ikut lah. Oke. Apakah Pak Anies mau? Iya. Sekarang yang praktisnya pun juga enggak 11-12 sama Mas Ahaye sebenarnya. Tapi secara nilai partainya dia kan ada 18% kalau nggak salah. Enggak. 13%. Iya, suaranya itu bisa mengikat. Jadi bisa diterima itu. Bisa diterima. Gitu loh, bisa diterima. Cuma ya tadi yang dikatakannya. Dengan peristiwa itu pecah di dalamnya sendiri, gitu loh. Dan amunisinya juga seberapa kuat. Ini kan adu amunisi. Gitu, amunisi ini. Amunisi itu gimana sih Om Kim? Jadi belum paham. Biaya awam ini. Iya, biaya yang harus dikeluarkan. Contoh kemarin Sandiaga Uno dengan Pak Anies di Pilgub kan masih ada sangkut katanya, masih ada sangkutan. Berarti biaya politik yang bohong. Kalau politik tidak mengeluarkan biaya, bohong. Kalau politik tidak ada peran oligarki. Makanya kalau bilang Anies anti oligarki, bohong. Politik itu memang
ya seperti itu gitu loh. Oh, jadi maksudnya biaya-biaya politik. Biaya politiknya, amunisi untuk kan perlu gitu loh. Makanya kemarin Om Kim sempat dengar Pak Sandiaga Uno ditanya apakah persiapan ini Presiden Pak Jokowi mau maju lagi? Ya, sedang ngumpulkan uang dulu, kemarin habis. Berarti kan sedang dipersiapkan gitu loh, seperti itu loh. Oke, jadi ini masih makin menarik ya arahnya Pak Anies. Dari kita ngebahas koalisi perubahan dulu ya. Ini karena bagaimanapun Pak Anies layak untuk tampil di pilpres kontestasi gitu. Kalau Om Kimung ya harus biar seru ya layak. Memang secara popularitas dia selalu di atas gitu. Meskipun secara elektabilitas belum bisa ngangkat, makanya dia pilpres yang bisa ngangkat. Betul. Karena pilihan-pilihan yang dipilihnya ini yang terutama dari kalangan NU yang tujuannya adalah supaya memenangkan suara Jawa Timur ya, dan juga kalangan NU untuk mendongkrak ini ternyata belum bisa dapat nih. Gitu. Nah, sedangkan pilihan tersedia dari terutama dari Mas Ahaye ya tidak dipilih karena tidak mengangkat kayak gitu. Betul. Kita lihat nih langkah Pak Anies dan tim koalisi perubahan langkahnya kemana, karena biar seru lah, biar nggak ada isu penjagalan. Gitu. Jadi gini Bang Joli, 3 calon kandidat. Yang satu ini Pak Anies ini apa ya, sepi peminat untuk wapres. Yang 2 ini pada berebutan nih. Banyak calon wapresnya. Contohnya nih Pak Erick Thohir diusung sama PAN. Itu lagi nego juga nih antara dengan ini sama ini. Gitu loh. Cuman kan Pak Erick Thohir kan bukan orang partai. Nah ini kan kalau ke PDI. Cuman kan amunisinya kuat. Yang musuh jelas kuat. Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir amunisinya kuat. Nah, tapi kan kalau dia mau masuk ke PDI, syaratnya dari PDI, dari Bu Megawati harus masuk ke partai dulu. Bukan partai PDI ya, partai manapun juga. Contohnya kayak Sandiaga Uno kan buru-buru pindah ke P3. Supaya dia bisa ketarik gitu loh. Jadi ini asik mainnya. Jadi kita harus lihat gitu. Gitu. Kita balik ke konteks Anies dulu. Jangan lebar kemana-mana. Jadi ya udah. Anies ini kita lihat terus saja kayak gimana. Cuman menurut Om Kimung baiknya diumum, apakah last minute itu memang opsi terbaik diumumkan, atau memang gini loh, orang kalau seakan-akan nentuin last minute terakhir itu kayak cenderung ya udah deh yang penting ikut gitu, atau memang base decisionnya keputusan terbaiknya memang di akhir, itu gimana? Ini kita konteks last minute-nya dulu ya. Kan 2019 Pak Jokowi switch tuh dari Pak Mahfud MD ke Pak Maruf Amin. Last minute. Pak Sandiaga juga last minute gitu. Jadi jatuhnya kayak orang, udah mau pendaftar nih, udah siapa yang ini bukan pilihan terbaik gitu. Menurut Om Kim gimana? Jadi gini di Wagali, ini kan banyak partai yang liar. Ini sedang ada magnet yang sedang bermain nih. Kalau dia umumkan sekarang, tiba-tiba nggak cocok dengan partai yang berminat ini, bisa jadi partai yang tadi tidak cocok, pindah. Nah, ini partai liarnya banyak. PAN masih cari-cari, Golkar masih kesana kemari. Kalau P3 udah jelas tuh ke PDI. Terus Demokrat juga masih liar, masih lari-lari. Perindo udah jelas. PSI juga mungkin kiblatnya kesana, tapi PSI kayaknya nggak dianggap tuh sama PDI itu. Terus itu masih pada nyari gitu loh. Nah, kalau 3 partai yang 3 besar seperti PDI, Golkar segala macam 3 besar itu nggak ketemu, atau misalnya sudah diumumkan begitu, dia akan buru-buru tangkap orang lain. Makanya hati-hati. Itu lagi dikatak-katik. Cuman di Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu banyak calonnya. Dia milihnya malah bingung. Kalau di sini milihnya nggak ada. Cuman harapannya AHY. Coba Bang Jali pilih, coba siapa kira-kira? AHY kan? Iya. Kan konteksnya untuk maju. Kalau untuk menang berat. Iya, tapi kan konteks perubahan kan. Sekarang balik ke kalau Anies Ahaye, Om Kim pilih nggak? Maksudnya? Ya kalau mereka nyalonin pilpres, Om Kim pilih dia nggak? Lihat dulu dua lawannya ini. Kalau 2 lawannya wakilnya cakep, ya mungkin Om Kim pilih. Tapi kalau 2 lawan wakilnya nggak cakep, ya bisa jadi ke Pak Anies gitu. Nah, ya seperti itu gitu loh Bang Jali. Gitu loh. Ya udah, ya itu pertanyaan gimana? Berarti emang strategi the best choice pilihan terbaik itu ya di last minute. Memang keadaan yang memang keadaan yang seperti itu, karena dia semua partai. Berarti memilih terbaik dari yang terburuk dong kondisinya. Memilih yang terbaik dari yang terburuk kondisinya. Enggak juga.
milih yang terbaik dari yang terbaik kalau mungkin mau, karena apa? Supaya bukan terbaik calon wakilnya aja ya, terbaik dengan koalisinya nih. Enggak, dari sisi waktunya maksudnya. Kan oh ya, kalau waktunya ya mau nggak mau udah. Iya gitu. Tujuannya gini, kita umpetin dulu kan, saya udah Om Kim udah tahu nih. Si Pak Ganjar calonnya sini nih. Tapi gue mau kotak-katik nih. Makanya isu nih, tang gue mainin si ini. Kok dia lari? Diisuin lagi, gue mainin. Padahal udah pegang kunci nih. Udah pegang kunci. Makanya kasus dengan Pak Mahfud MD itu tiba-tiba di waktu ini kan kaget kan. Akhirnya di seberang sana bilang, wah udah tua juga masih mau gini. Itu permainan politik gitu. Strategi itu harus dipegang gitu. Berarti bisa disimpulkan last minute itu memang untuk di Indonesia ya, strategi politik yang ampuh ya. Iya, untuk di Indonesia. Tapi di luar, pertanyaan banyak. Iya, di luar gitu. Jadi tadi udah kelar tuh pembahasan potensi-potensi cawapresnya Pak Anies. Ini sempat ketinggalan nih isi pidatonya. Kita mau kesana kemarin tuh isi pidatonya kayak ini. Pidatonya jadi Bang Jali cuma nonton secara karena nonton sambil tidur ya, jadi nggak terlalu udeng gitu. Tapi nonton Pak Surya Paloh nonton, Pak Anies nonton. Yang Bang Jali tertarik itu dari sisi Pak Anies dulu ya, kita bahas Pak Anies dulu ya. Itu ada kritikan berbalut doa sebenarnya. Entah kritikan berbalut doa atau doa berbalut kritikan nih, ya terserah maksudnya nih gimana gitu. Biasanya kan doa cenderung lebih ini, cuma ada semoga pemerintah lebih ini. Jadi gitu loh, agak-agak unik ya gitu. Iya. Nah, menurut Bang Jali ini pidato ini menurut Bang Jali ya ini agak kurang etis. Karena kalau mau kritik langsung, atau mau berdoa langsung udah gitu ya, sesimpel gitu aja gitu. Nah, itu kenapa tadi Bang Jali sempat berpikir mungkin karena Nasdem masih ada di dalam pemerintahan, makanya doanya supaya nggak nyerahkan itu kan ya cara Nasdem. Waktu cara PKS dia kan frontal kan, jadi masih ada etikanya sih. Cuman selalu kembali yang dianggap Pak Anies sebagai politik identitas kembali terbukti di kasus ini menurut Bang Jali menurut Bang Jali ya kayak gitu. Cuman sobat kamu bisa punya tafsir sendiri. Dan kalau menurut Bang Jali yang swing voter atau ini itu menurut Bang Jali kalau mereka cenderung lebih agamis, bagus. Tapi kalau cenderung nasionalis atau lebih nih, ini kok kesini narasinya nih. Lu kalau mau doa aja kayak gitu. Nah mungkin ngeliatnya gimana? Ya Bang Jali, ini Pak Anies itu pidato kurang lebih 23 menit, 15 kalau nggak salah. Jadi di menit ke-9 baru mulai berdoa dan berakhir di menit 19, sekian. Berarti 10 menit ada untuk doa, 10 menit sekian untuk doa. Sisanya 13 menit itu untuk pidato. Tapi di menit awal itu murni pidato, di menit akhir penyandungan untuk Pak Surya Paloh. Nah, yang uniknya doanya itu berkeluh kesah. Berkeluh kesah, menyampaikan pesan kepada Sang Penguasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negeri ini sedang kesulitan. Bla 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 bla, semua yang diungkapkan adalah masa susah, pengangguran, biaya pendidikan mahal, segala macam. Dan ini kalau ini satir ya, menyinggung. Padahal Pak Anies, semua negara pasti ada itu. Nggak ada negara yang nggak ada pengangguran. Ini ya jumlahnya. Dan itu harusnya pakai indeks angka-angka berapa tingkat pertumbuhan nilai pengangguran yang bisa teratasi. Jadi itu doanya kalau menurut Bang Kimo sebenarnya bukan memantra pada Allah, tapi menyampaikan keluh kesah, keputusasaan bahwa pemerintah sekarang di mata Pak Anies ada gagal, dan itu disampaikan di dalam apel siaga tersebut. Sebenarnya secara kalau pemerintahan Jokowi ada gagal, ada pasti. Itu yang diekspos sebenarnya ya. Iya, jangan disampaikan di doa gitu. Di doa itu yang diekspos itu hal-hal yang sebenarnya cenderung tidak dibilang gagal juga nggak, tapi biasanya cuman bukan yang gagal fatal gitu. Iya. Contoh, mudah-mudahan pabrik-pabrik terbuka lagi. Lah, apa hubungannya? Iya. Mudah-mudahan. Karena sekarang pabrik juga nggak ada. Bahasa tutup buka wajar. Wajar namanya usaha. Jadi hal seperti itu. Tapi kalau masyarakatnya nggak ngerti, masyarakat tahu, iya benar nih doanya. Doanya benar. Jadi Om Kim sebenarnya yang bersyukur itu yang terkena saat itu, misalnya yang memang lagi nganggur ya itu mereka. Iya pasti. Benar nih, pengangguran nih, begini. Padahal itu dampak.
Dan yang pembangunan itu pasti ada dampak. Nggak ada yang namanya pembangunan tidak ada dampak. Gitu loh. Nah, jadi secara keseluruhan, apalagi menjelang akhir pidatonya, itu ada keputusasaan. Apa tuh? Jadi Pak Anies menyatakan bahwa kita yang penting berusaha, semua urusan pada enggak. Kita terus. Jadi kayaknya ada seolah-olah ini kayaknya udah berat nih. Udah berat gitu loh. Jadi ya udahlah, kita tetap berjuang, kita tetap ini, hasil akhir tetap pada sang penguasa. Dan itu sama, kubu lawan juga pasti sama. Nggak mungkin. Tidak begitu semua ya. Ya pasti sama mengharapkan kita berjuang, ujung akhirnya sama Allah. Mana ada sih? Kita udah berjuang ujungnya itu sama Bang Jali atau sama siapa? Enggak, semua sama sang pemilik gitu. Doanya textbook, ya standarnya begitu. Ya, dan itu Om Kimong baru kali ini ngelihat Pak Anies kalau menurut Kimong tidak seperti yang kemarin-kemarin. Iya, sama kayak ada pidato, mungkin Bang Jali bisa salahnya, cuma kalau Bang Jali mau videonya Bang Jali tampilkan. Jadi ada bilang bahwa relawan yang hadir ratusan ribu. Ada tuh. Bang Jali, seingat Bang Jali, yang bisa jadi Bang Jali salah, itu kapasitas GBK kan nggak nyampe 100.000 sebenarnya. Jadi tapi kemarin juga ada kosong juga sih kayaknya. Iya, di atasnya itu ada kosong. Sesimpel yang Bang Jali adalah, kalaupun itu penuh kayaknya nggak nyampe 100.000 ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya secara bahasa harus diperhatikan konteks kondisinya juga sebenarnya gitu. Tapi di situ Om Kimong menangkapnya adalah memang apel siaga dari Nasdem, relawannya juga kurang. Itu aja seperti tamu. Jadi itu dari DPC, DPD semua. Jadi kan disebutnya bilang yang hadir ratusan ribu. Oh iya. Maksudnya Bang Jali adalah harusnya bicara sesuai ininya yang ada gitu. Maksudnya supaya orang yang berpikir nalarnya ini pasti kan kelihatan tadi banyak yang kosong gitu. Iya, tapi nggak semua berpikir nalar seperti Bang Jali. Tapi ada orang cuma mendengar kata-kata aja udah ratusan ribu lah ini, nggak ngelihat. Makanya kan kalau yang disasar dia adalah swing voter yang masih belum memilihkan, dan swing voter itu kebanyakan orang yang berlogikanya main. Iya, itu udah ya logikanya main. Itu yang harus diambil harusnya jangan ada hubungan pabrik gitu. Iya, gitu maksud Bang Jali. Iya. Swing voter tuh main banyak loh. Iya, banyak. Masih banyak itu. Dan itu masih bisa dikeruk gitu. Nah, itu maksudnya kalau pengen menyasar orang yang swing voter ya gimana kan dengan logika gitu. Termasuk kayak Om Kimong kan, Om Kimong lagi nyari-nyari swing voter. Iya, betul. Masih swing voter. Nah, terus pidato ini gimana? Pidato kalau gimana? Ya, Pak Jali dulu. Cenderung apa ya? Kan ada yang bilang bahwa revolusi mental yang dicanangkan Pak Jokowi itu yang membuat Nasdem mendukung Pak Jokowi 2014 kan. Tiba-tiba ya tersirat kayak seakan-akan itu belum terwujud lah Pak Jokowi gitu. Makanya harapan itu mencoba dilanjutkan sama Pak Anies gitu. Nah, kalau Bang Jali bilang ya sah-sah aja Pak Surya Paloh bilang itu, karena kan beliau yang melihat, beliau yang punya suara mendukung. Kalau memang Pak Surya Paloh melihat Pak Jokowi belum berhasil ya sah-sah aja gitu. Mereka yang merasakan bukan cuma Surya Paloh doang gitu. Kalau soal konteks revolusi mental, Bang Jali juga berpendapat Pak Jokowi juga belum berhasil sebenarnya. Belum. Karena masyarakatnya itu masih berpikirnya tidak berkembang lah bahasa kasarnya gitu. Karena kan revolusi itu hal yang sangat sulit itu. Iya. Gitu. Tapi apakah ada perubahan dari sisi Pak Jokowi? Ada, cuman memang belum signifikan dari sisi revolusi mental ya. Kita bicara itu sih yang banyak ditangkap. Iya, Om Kimong cuma lanjutin aja. Memang Pak Surya Paloh menyatakan seperti itu. Kalau revolusi mental, artinya ya kalau memang sudah terbenahi dengan baik, nggak ada dong menteri yang kemarin ke gap, kan gitu. Dan menteri yang kemarin ke gap. Jadi memang revolusi mental itu masih belum dari sisi hukum, dari segala macam. Memang kalau Om Kimong melihatnya Pak Jokowi itu hanya konsentrasi di pembangunan. Dia hanya konsentrasi di tempat itu, dan untuk hukumnya diserahkan ke Pak Menko. Itu Menko Polhukam. Jadi hal seperti itu memang. Tapi ada yang Om Kimong menggelitik, yang apa ya? Pidatonya itu tidak konsisten. Artinya dia bilang sudah ada yang tidak sejalan. Kalau memang itu terjadi, Pak Menteri Pertanian dari Nasdem, Bu Menteri Kesehatan, tarik. Ngapain udah nggak sejalan ditanam aja di situ, kan gitu. Itu yang kok aneh nih Pak Surya Paloh nih. Kalau sudah tidak sejalan, tidak ditarik, karena juga tidak udah dengan misi dia kan ingin berubah. Ngapain dia bertahan? Gitu. Terus yang kedua, dia bilang pidatonya itu
dia pengen Nasdem ini atau nanti yang dipimpin oleh Pak Anies itu sudah tidak ada lagi yang namanya perpecahan. Artinya pluralisme. Plural. Jadi pluralisme itu harus jalan. Pertanyaannya, yang disupport ini, yang didukung ini adalah bukan Pak Anies ya. Pak Anies mau yang pendukungnya ini dianggap. Iya, tanda kutipnya pluralismenya masih kurang. Gitu loh. Kok Pak Surya Paloh tidak melihat? Nah, ini. Jadi pidatonya kalau menurut Om Kimung ya sedikit ini, cuma cara pidatonya hebat. Naik nadanya itu seperti itu Bang Jali. Itu makanya pidato itu kan fungsinya adalah untuk menarik hati ya orang-orang itu. Cuman pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang tertarik dengan pidatonya itu gitu. Seberapa banyak orang juga bisa mengamati isi pidatonya. Gitu ya. Karena kan kalau Bang Jali menilai pidato acara apel siaga ini ya sebenarnya diharapkan adalah pengumuman cawapres sebenarnya. Ya. Cuman kalau dengan konteks rokok nggak ada ya jadi seperti hal biasa aja sebenarnya pidatonya. Gitu. Tapi ditunggu-tunggu. Karena kan itu pas sudah terjadi, wah, ambar, apa prank. Nah ini bener kan kena prank ya, tinggal sama tim aja yang nilai. Iya. Oke. Nah ya. Oke. Jadi ya itu pembahasannya mungkin ya nanti kalau ada update baru, mungkin syuting ini kali ya. Apa? Projo ya, habis ini ya. Oh iya Projo. Jadi nanti di langsung Projo, ya udah gitu aja. Jadi Oke semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.